Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut." Ada 4 orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka akan terus mendapatkan pahala ba'dal mauti, sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Alangkah bahagianya kita. Kita sudah meninggal dunia, namun akan terus mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai nanti yaumul kiamah. Berapa pahala yang kita dapatkan, sahabat? Besar. Siapa mereka? Yang pertama, kata Nabi SAW, man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang berjaga di jalan Allah. Ketika berperang, ada kan sebagian pasukan yang mereka berjaga. Ketika mereka meninggal dunia, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus sampai nanti yaumul kiamah. Yang kedua, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Maka jangan pelit dengan ilmu kita. Ajarkan anak kita Al-Fatihah. Jangan sampai anak kita bisa baca Al-Fatihah dari orang lain. Ajarkan oleh kita, orang tuanya. Sehingga anak kita bisa Al-Fatihah dari kita. Dia baca Al-Fatihah ketika sholat. Setiap satu huruf dia akan mendapatkan pahala 10. Maka kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah. Ujriya lahu amaluhu ma umila bihi. Orang yang mengajarkan ilmu, dia akan terus mendapatkan pahala selagi ilmu itu diamalkan. Kita mengajarkan orang lain sholat. Sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah atau Allahu Akbar. Ketika dia sholat, dia mendapatkan pahala. Maka kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan pelit dengan ilmu kita. Ajarkan apa yang kita tahu, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika hadis-hadis yang dibaca, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, maka orang yang membaca dapat pahala. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah man tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk bangun masjid. Orang yang menginfakkan hartanya untuk bangun pesantren. Orang yang menginfakkan hartanya untuk membeli mushaf, kemudian disedekahkan kepada santriwan-santriwati penghafal Quran. Maka dia akan terus mendapatkan pahala. Fa ajruha yajri lahu ma wajadat. Dia akan terus mendapatkan pahala selagi harta sedekah tadi masih ada. Kalau misalkan kita bangun masjid, masjidnya masih ada, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang sholat di dalamnya. Mereka yang sholat mendapatkan pahala, kita yang menginfakkan harta kita untuk bangun masjid mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk bangun pesantren, di pesantren tersebut ada ratusan santriwan-santriwati penghafal Quran. Mereka mendapatkan pahala dari Allah. Maka kita yang menginfakkan harta kita untuk bangun pesantren mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Makanya orang-orang yang faham, mereka tidak akan pelit dengan harta. Mereka tidak akan habiskan hartanya untuk anak cucunya, untuk ahli warisnya. Karena kita diperintahkan bukan hanya sayang kepada keluarga kita, tapi sayang kepada diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita punya harta banyak, jangan hanya kita sisakan untuk ahli waris, kita juga harus gunakan untuk kita. Setelah kita meninggal dunia, kita pengen nanti akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Maka infakkan untuk bangun pesantren. Sehingga ketika santriwan-santriwati dari pesantren tersebut membaca Al-Quran, mereka mendapatkan pahala.
kita juga mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang akan terus mendapatkan pahala dari Allah, dia mengatakan rajulun taraka waladan salihan yad'u lahu. Orang yang memiliki anak yang saleh atau salihah, yang dia terus mendoakan dia, maka ini merupakan aset berharga. Ketika Allah berikan kepada kita anak, maka didik mereka dengan didikan agama. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka hadis, buat mereka bisa menghafal Al-Quran, buat mereka bisa menghafal hadis. Karena ketika mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan berupa ilmu dan lain sebagainya, maka kita orang tuanya otomatis mendapatkan pahalanya. Ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, otomatis kita mendapatkan pahalanya. Kalau Rasul mengatakan, ala inna awladakum min kasibikum, ketahuilah bahwasanya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Masya Allah, keuntungan yang sangat besar sahabat. Barakallahu fiikum.